Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel, tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub. Israel bicara tentang umat Allah, yaitu umat perjanjian baru. Nah, kita adalah umat perjanjian baru. Nah, dikatakan tidak ada mantra atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Israel bicara tentang umat Allah, dan kita adalah umat Tuhan, umat perjanjian baru. Dan kita berkata tidak ada mantra. Arti mantra di sini adalah yang berhubungan dengan serangan-serangan ilmu hitam, serangan-serangan kuasa kegelapan. Nah, kalau tenungan itu bicara tentang serapah. Serapah itu adalah kutukan untuk mengutuk. Nah, ini bicara tentang kutukan. Kalau kita perhatikan ayat ini, latar belakang ayat ini yaitu tentang Bileam bin Beor yang disuruh untuk mengutuk Israel, untuk mengutuk Israel supaya Israel mengalami kehancuran, supaya Israel mengalami kemusnahan dan malapetaka. Nah, dan apa yang terjadi? Karena Balak tahu kalau melawan Israel selama ada Tuhan susah untuk melawan, maka disuruhlah Bileam bin Beor untuk mengutuk Israel. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, ingat saudara, bahwa Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Tapi Balak, yaitu orang Moab, memiliki cara supaya Israel terkena namanya itu serangan. Nah, kalau kita perhatikan saudara, apa serangannya itu? Nah, selama kita ini hidup dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa terkena ilmu hitam, kita tidak bisa terkena santet atau serapah. Kalau serapah itu berupa namanya ucapan-ucapan kutuk. Nah, selama kita hidup dalam Tuhan itu tidak bisa kena. Tetapi kalau ada dosa yang mengikat, ingat saudara, ada dosa yang mengikat, maka dengan cara strategi Moab supaya Israel kena hukuman, dibikin apa? Yang itu namanya perjinahan. Nah, kalau kita perhatikan, Balak membuat suatu cara supaya Israel kena hukuman Tuhan, yaitu dengan apa? Perjinahan. Perlu kita tahu bahwa dosa perjinahan adalah dosa yang mengikat. Ingat saudara, dosa perjinahan adalah dosa yang mengikat. Kalau kita jadi orang Kristen, umat perjanjian baru yang hidup dalam Tuhan, percaya Yesus dalam Tuhan sungguh-sungguh, pasti tidak ada santet yang mengenai kita, tidak ada mantra atau serapah, kecuali ingat, dosa mengikat. Maka iblis menggunakan cara strategi ini untuk menghancurkan umat Tuhan. Makanya saudara hati-hati dengan namanya dosa mengikat, karena iblis tahu langsung menyerang tidak bisa, langsung menghantam tidak bisa, langsung mengutuk tidak bisa, tanpa ada celah dosa mengikat.
Terima kasih sahabat sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Evangelis Daud Tony tentang bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel ini, sehingga lawan-lawannya sekalipun menggunakan kuasa hitam untuk menyantet, untuk mengguna-guna dan sebagainya, tidak akan mempan. Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan, bangsa ini adalah biji mata Tuhan, kecuali ada celah terhadap bangsa ini, sehingga semua ilmu hitam bisa masuk. Tetapi selama tidak ada celah, maka bangsa ini akan terus dalam lindungan Tuhan. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang perlindungan Tuhan terhadap bangsa ini seperti apa. Mari kita lihat terlebih dahulu kisah penciptaan dan asal-usul bangsa Israel. Di dalam kisah penciptaan, Tuhan menciptakan bumi beserta isinya sampai dengan ciptaan manusia hari yang ke-6 dan ke-7, Tuhan istirahat. Dan selanjutnya kita melihat dari keturunan itu, lahirlah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini adalah cikal bakal nenek moyang atau keturunan Israel. Karena Yakub diganti namanya menjadi Israel, 12 anaknya itulah nenek moyang bangsa Israel. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Perjanjian Abraham. Allah berjanji akan memberkati keturunan Abraham dan memberikan mereka tanah Kanaan. Kita mesti digarisbawahi bahwa keturunan Abraham adalah Ishak, Yakub. Bukan yang lain, Ishak, Yakub. Yakub diganti Tuhan namanya Israel. Itu adalah nenek moyang daripada bangsa Israel. Kemudian perjanjian Musa. Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan ini menjadi ketetapan hukum bagi bangsa Israel. Kisah-kisah keajaiban Tuhan untuk melindungi bangsa Israel. Pertama, terbelahnya Laut Merah. Allah membuka jalan di Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa melintas dengan selamat. Itu keajaiban yang luar biasa. Pertolongan Tuhan terhadap bangsa ini. Perlindungan Tuhan terhadap biji matanya ini. Manna dan air dari batu. Allah memberikan makanan dan minuman kepada bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Ini perlindungan, kehidupan, kecukupan yang Tuhan berikan. Jadi bangsa ini memang bangsa spesial di mata Tuhan. Selanjutnya pedang Yosua. Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dalam perang melawan bangsa Kanaan. Kita lihat bahwasanya Musa sudah meninggal dan dilanjutkan oleh Yosua. Dan Yosua mendapatkan kemenangan demi kemenangan sehingga bangsa Kanaan ditaklukkan dan dikuasai. Itu perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Pesan-pesan moral dari kisah perlindungan Tuhan untuk kita hari ini. Pertama, kepercayaan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti melindungi, mencukupkan, memberikan yang terbaik kepada kita. Kisah perlindungan Tuhan mengajarkan kita untuk percaya bahwa Allah selalu menjaga umatnya. Kedua, taat pada janji. Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel, mengajarkan kita untuk setia dan taat kepadanya. Kepada bangsa pilihan Tuhan genapi janjinya, dan tentu kepada kita yang percaya kepadanya juga Tuhan menggenapi janjinya kepada kita. Yang ketiga, ketergantungan. Perlindungan Tuhan mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya padanya dalam segala situasi. Jadi inilah pesan moral dari kisah perlindungan Tuhan. Pertama, kita harus percaya. Kedua, taat pada janji. Tiga, bergantung kepadanya sepenuhnya. Pengaruh perlindungan Tuhan terhadap perkembangan agama Kristen. Yang pertama, pengaruh sejarah Israel. Melalui bangsa Israel, Allah membangun rencana penebusan untuk seluruh umat manusia. Jadi, rencana keselamatan ini telah telah direncanakan oleh Tuhan melalui bangsa Israel. Sehingga bangsa ini akan terus dilindungi dan dijaga. Seberapa kuat pun lawannya akan kalah dengan bangsa ini. Karena Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga bangsa pilihannya. Berikutnya, inspirasi moral. Kisah perlindungan Tuhan menjadi sumber inspirasi moral bagi umat Kristen dalam menghadapi tantangan hidup. Kita tahu bahwa dari sejarah bangsa Israel dijaga, dilindungi, dicukupkan kebutuhannya. Dari situ kita bisa belajar dan terinspirasi moral bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan membuat kita telantar atau menjadi sebatang kara di dunia ini. Tetapi Tuhan akan melindungi, menjaga, mencukupkan segala kebutuhan kita. Kesimpulan dan penutup. Perlindungan Tuhan
yang tergambar dalam kisah bangsa Israel memperkuat iman dan memberikan pengharapan bagi umat Kristen. Jadi kita tahu sekarang bahwa bangsa Israel yang tegar tengkuk saja dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan. Apalagi kita yang taat setia, mencari wajahnya, menyembahnya, pastilah akan diberikan berkatnya, perlindungannya, dan segala yang terbaik akan diberikan kepada kita. Jadi sahabat, marilah tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi kita, dan segala mantra, santet, tenun, apapun namanya tidak akan mempan terhadap kita, karena kita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih. Apabila ada saran, komentar, dan tanggapan, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.